Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang tugas sekretaris panitia pelaksana kegiatan, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan melalui video sebelumnya juga telah kita berbagi sedikit pengalaman tentang teknik dan simulasi memimpin rapat. Dan melalui video sebelumnya juga telah kita berbagi tentang tips memimpin rapat yang efektif, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini dan juga dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang 10 tips agar dapat menjadi seorang sekretaris rapat yang efektif sekaligus sebagai tugas sekretaris dalam proses pelaksanaan rapat. Always jangan kemana-mana, karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel deringnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Secara umum dalam sebuah organisasi, biasanya melaksanakan rapat untuk membahas sesuatu yang dianggap penting demi kemajuan dan keberlangsungan organisasi. Adapun rapat-rapat yang dimaksudkan dapat berupa rapat koordinasi dan juga rapat konsultasi, seperti rapat evaluasi program kerja, rapat pembentukan kepanitiaan, serta rapat internal organisasi yang berkaitan tentang disiplin dan kinerja dalam suatu organisasi atau dalam suatu instansi. Sehingga melalui rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu konsensus dan kesepakatan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai tanggung jawab bersama dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, agar proses pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan efektif, maka seorang sekretaris tentunya telah mempersiapkan susunan atau agenda acara dalam proses pelaksanaan rapat, mulai dari persiapan pelaksanaan rapat sampai dengan selesainya melaksanakan rapat. Dan berikut ini adalah 10 tips yang dapat dipedomani oleh seorang sekretaris agar proses pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan efektif sekaligus menjadi tugas sekretaris dalam pelaksanaan rapat, yaitu: yang pertama adalah membuat undangan pelaksanaan rapat. Langkah awal yang dilakukan oleh sekretaris dalam mempersiapkan pelaksanaan rapat adalah membuat undangan pelaksanaan rapat, di mana sebelum membuat undangan pelaksanaan rapat, maka seorang sekretaris harus terlebih dahulu telah berkoordinasi dengan pimpinan atau keatasan organisasi atau keatasan dalam sebuah instansi. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan pimpinan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dalam proses pelaksanaan rapat tersebut diharapkan tidak bertepatan atau bersamaan dengan agenda atau kegiatan seorang pimpinan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan setelah berkoordinasi dengan pimpinan atau keatasan dalam sebuah organisasi, maka seorang sekretaris harus mempertimbangkan surat penyampaian undangan yang biasanya dalam sebuah organisasi membuat surat undangan 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Surat undangan pelaksanaan kegiatan telah kita bahas melalui video-video sebelumnya yang tergabung dalam salah satu video, yaitu mengenal bagian-bagian dari surat undangan, dan selengkapnya akan ditampilkan di dalam deskripsi video ini.
Tugas sekretaris rapat yang kedua adalah mempersiapkan tempat pelaksanaan rapat. Adapun bentuk tempat pelaksanaan sebuah rapat dapat berbentuk berbanjar ataukah berbentuk setengah lingkaran dan juga dapat berbentuk satu lingkaran penuh serta dapat berbentuk komisi. Hal ini disesuaikan dengan jumlah peserta sesuai dengan undangan yang telah disampaikan sebelumnya, dan tentunya juga harus disesuaikan dengan jenis rapat yang akan dilaksanakan, di mana kelemahan dan kelebihan dari bentuk-bentuk pelaksanaan rapat tersebut telah kita bahas melalui video sebelumnya yang tergabung di dalam salah satu video, yaitu teknik persidangan, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Tugas sekretaris rapat yang ketiga adalah mempersiapkan agenda atau susunan acara pelaksanaan rapat. Susunan acara atau agenda pelaksanaan rapat tersebut akan dipedomani pimpinan dalam pelaksanaan sebuah rapat sehingga rapat dapat berjalan dengan efektif. Adapun agenda pelaksanaan rapat atau susunan acara pelaksanaan rapat mulai dari pembukaan sampai dengan penutup rapat telah kita bahas melalui video sebelumnya yang tergabung dalam salah satu video, yaitu tips memimpin rapat yang efektif, yang selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Tugas sekretaris rapat yang keempat adalah membuat, mencatat, dan menyusun hasil kesimpulan rapat dalam bentuk notulen. Adapun bagian-bagian dari notulen rapat terdiri dari kop surat, kemudian jenis surat yaitu notulen rapat, kemudian yang ketiga adalah hari atau tanggal pelaksanaan rapat, kemudian yang keempat adalah tempat pelaksanaan rapat, dan yang berikutnya yang kelima adalah pimpinan rapat. Selanjutnya jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan rapat. Kemudian yang berikutnya adalah proses jalannya pelaksanaan rapat, di mana proses pelaksanaan rapat ini memuat tentang waktu dimulainya pelaksanaan rapat sampai dengan selesainya pelaksanaan rapat, dan kondisi dalam proses pelaksanaan rapat, apakah berjalan lancar ataukah berjalan dengan tertib, ataukah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan rapat. Kemudian yang berikutnya adalah saran, usul, dan pertanyaan yang memuat tentang penanya dan saran yang disampaikan dalam proses pelaksanaan sebuah rapat. Kemudian yang terpenting adalah kesimpulan hasil rapat, di mana kesimpulan hasil rapat ini adalah merupakan suatu kesepakatan bersama dalam pelaksanaan sebuah rapat yang selanjutnya akan dibuat oleh seorang sekretaris dalam bentuk risalah pelaksanaan sebuah rapat. Bagian yang terakhir dari notulen rapat yaitu nama dan tanda tangan dari pimpinan rapat dan sekretaris rapat. Tugas sekretaris rapat yang kelima adalah menyampaikan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan ketika dalam proses pelaksanaan rapat tersebut berkaitan tentang proses pengambilan keputusan tentang waktu pelaksanaan sebuah kegiatan, sehingga seorang sekretaris seharusnya dapat memberikan solusi yang terbaik tentang proses pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menyesuaikan waktu atau ke agenda pimpinan atau ke atasan dalam sebuah organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas sekretaris rapat yang keenam adalah mengontrol waktu pelaksanaan rapat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pimpinan rapat tentang waktu mengenai proses berlangsungnya sebuah rapat, sehingga dengan memberikan informasi atau menyampaikan informasi tentang waktu atau proses pelaksanaan sebuah rapat akan mempermudah pimpinan rapat untuk menyesuaikan proses pelaksanaan sebuah rapat dengan mempertimbangkan agenda atau kegiatan-kegiatan yang akan dihadiri selanjutnya.
Tugas sekretaris yang ketujuh adalah sebagai mediator dalam proses penyelesaian masalah, sehingga seorang sekretaris dalam proses pelaksanaan sebuah rapat seharusnya dapat bertindak sebagai mediator ataukah sebagai penengah untuk dapat bernegosiasi antara kedua belah pihak yang sedang mengalami perbedaan pendapat ataukah yang sedang mengalami sidang pendapat dalam proses pelaksanaan sebuah rapat, sehingga solusi yang disampaikan sekretaris tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang mengalami perbedaan pendapat dalam pelaksanaan sebuah rapat, dan juga dapat diterima secara umum oleh seluruh peserta yang hadir dalam pelaksanaan sebuah rapat. Tugas sekretaris rapat yang ke-8 adalah membacakan hasil kesimpulan rapat atau notulen rapat yang selanjutnya akan ditanggapi oleh peserta rapat untuk dilengkapi sebagai kesimpulan bersama dalam pelaksanaan rapat dalam bentuk risalah. Kemudian yang ke-9 sebagai tugas sekretaris rapat dalam proses pelaksanaan sebuah rapat, yaitu menyampaikan hasil kesimpulan rapat pada semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil rapat yang telah dilaksanakan. Sehingga dengan demikian ketiga hal ini dapat dilakukan, maka semua pihak yang berkepentingan ataukah memerlukan hasil kesepakatan tersebut dapat lebih mudah mengetahui tentang hasil rapat yang telah dilaksanakan. Yang ke-10 sebagai tugas sekretaris dalam proses pelaksanaan sebuah rapat adalah mengarsipkan hasil rapat atau notulen rapat. Hal tersebut adalah suatu hal penting harus dilakukan oleh seorang sekretaris, karena hasil rapat tersebut dalam bentuk risalah sewaktu-waktu diperlukan. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 10 tips yang dapat dipedomani sekretaris dalam mempersiapkan pelaksanaan sebuah rapat, sekaligus sebagai tugas sekretaris dalam proses pelaksanaan sebuah rapat, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan ataukah membuat undangan pelaksanaan rapat. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan tempat pelaksanaan rapat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun agenda ataukah susunan acara pelaksanaan rapat. Kemudian yang keempat adalah membuat notulen rapat. Yang kelima adalah menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang keenam adalah mengontrol waktu pelaksanaan rapat. Kemudian yang ketujuh adalah sebagai mediator dalam proses penyelesaian masalah. Kemudian yang kedelapan adalah membacakan notulen sebagai hasil kesimpulan rapat. Kemudian ke-9 menyampaikan hasil kesimpulan rapat. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah mengarsipkan notulen rapat dalam bentuk risalah. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains dan teknologi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.